Yo, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, perkenalkan nama saya Taufik Isya, saya dari divisi Project Housing. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai garis kontur. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama pada peta. Keberadaan garis kontur pada peta topografi merupakan sebuah hal yang penting. Hal ini dikarenakan garis kontur yang tergambar pada peta menunjukkan ketinggian dan kemiringan suatu daerah sehingga topografi daerah tersebut dapat direpresentasikan dengan baik sehingga menjadi dasar pengembangan informasi medan. Kontur merupakan salah satu bentuk representasi relief muka bumi yang banyak digunakan, terutama pada peta topografi. Kontur dipilih dikarenakan dapat memberi informasi secara relatif maupun absolut. Informasi relief secara relatif diperlihatkan dengan menggambarkan garis kontur. Garis kontur yang rapat memiliki karakteristik lereng terjal atau beda tinggi besar, sedangkan kontur lebih renggang digunakan bagi daerah yang landai. Informasi relief secara absolut diperlihatkan dengan cara menuliskan nilai kontur yang merupakan ketinggian garis tersebut, meskipun hanya pada kontur indeks. Garis kontur memiliki beberapa fungsi di dalam bidang kartografi. Yang pertama, menunjukkan bentuk dan relief wilayah. Garis kontur memungkinkan kita untuk melihat dan memahami bentuk serta relief wilayah dengan jelas. Melalui garis kontur kita dapat mengidentifikasi gunung, bukit, lembah, dan cekungan yang ada dalam satu peta. Informasi ini sangat penting dalam perencanaan penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan pariwisata. Kemudian menyajikan perbedaan ketinggian. Garis kontur memberikan gambaran visual tentang perbedaan ketinggian dalam suatu wilayah. Dengan melihat interval antar garis kontur, kita dapat memperkirakan kemiringan lereng dan tingkat curamnya. Informasi ini sangat berguna dalam perencanaan pertanian, pembangunan jalan, dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian garis kontur digunakan untuk memetakan sistem drainase seperti sungai, danau, dan saluran air. Dengan memperhatikan pola dan arah garis kontur, kita dapat mengidentifikasikan aliran air dan berhubungan antara sungai-sungai tersebut. Informasi ini penting dalam perencanaan tata air, pengendalian banjir, dan pengelolaan lingkungan. Kemudian menyediakan data untuk analisis lahan. Garis kontur juga menyediakan data penting untuk analisis lahan. Dengan menggunakan garis kontur, kita dapat menghitung volume tanah, mengidentifikasi potensi erosi, dan merencanakan penggunaan lahan yang efektif. Informasi ini sangat berharga dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Di dalam pemetaan garis kontur, berikut beberapa langkah dalam proses pemetaan garis kontur. Yang pertama adalah pengumpulan data lapangan. Tahap pertama ini adalah mengumpulkan data topografi melalui survei lapangan. Para surveyor akan menggunakan alat pengukuran seperti total station atau GPS untuk mengukur ketinggian titik-titik tertentu dalam wilayah yang akan dipetakan. Kedua, penentuan interval kontur. Nah, setelah data lapangan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menentukan interval kontur yang akan digunakan dalam pemetaan. Interval kontur sendiri adalah perbedaan ketinggian antar dua garis
yang berdekatan. Interval yang dipilih tergantung pada skala peta dan kebutuhan pemetaan. Kemudian yang ketiga, pemrosesan data. Nah, data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan perangkat lunak pemetaan seperti AutoCAD atau GIS, Geographic Information System. Dalam pemrosesan data, garis kontur digambarkan berdasar ketinggian titik-titik yang diukur dan pola garis kontur yang lebih kompleks dibentuk. Kemudian yang keempat, verifikasi dan koreksi. Pada hasil pemetaan garis kontur, kemudian diverifikasi dan dikoreksi oleh tim surveyor dan ahli kartografi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi garis kontur yang dihasilkan. Kemudian yang kelima, visualisasi dalam peta. Setelah proses verifikasi selesai, garis kontur yang telah dipetakan kemudian diintegrasikan ke dalam peta. Peta garis kontur ini akan menyajikan informasi topografi dengan jelas termasuk pola garis kontur, relief wilayah, dan sistem drainase.